Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus, Shalom. Saya mengajak kita semua mengangkat puji dan syukur kepada Tuhan, sebab Dialah sumber hidup yang masih memberi kesempatan bagi kita untuk menikmati nafas hidup hingga hari ini. Saya mengajak saudara kekasih, mari kita siapkan waktu untuk sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Kami memuji dan memuliakan Engkau Bapa di surga, karena hidup kami terpelihara di dalam kasih anugerah dan berkat-berkat-Mu. Bersyukur untuk waktu yang Engkau anugerahkan bagi kami, boleh ada dalam renungan harian keluarga yang disiarkan dari Gemi Bukit Moria Rike. Engkau berkati kami semua, baik hamba-Mu dan semua yang mengikuti dari tempat masing-masing. Dikuduskan kami di dalam kasih dan pengampunan-Mu, dan hikmat-Mu Engkau beri, supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman, kami benar-benar memahaminya dan menjadikan firman pegangan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari baca firman dari 1 Timotius pasal 3 ayat 4 dan 5. 1 Timotius pasal 3 ayat 4 dan 5. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tema renungan harian keluarga kita hari ini, orang yang disegani dan dihormati. Kita mungkin pernah mendengar atau membaca di media sosial yang mengatakan keluarga adalah harta yang paling berharga. Ini pertanda bahwa keluarga itu perlu dijaga dan dibangun dalam kasih satu dengan yang lainnya, serta masing-masing anggota keluarga menyadari akan tanggung jawabnya supaya keluarga itu terpelihara dan benar-benar menjadi berharga. Keluarga itu memiliki 4 makna. Pertama, ayah, ibu, anak-anak, dan seisi rumah. Kedua, orang-orang seisi rumah yang menjadi tanggungan. Ketiga, sanak saudara. Dan keempat, satuan kekerabatan yang mendasar dalam masyarakat. Yang menjadi kepala keluarga adalah suami. Suami juga berperan sebagai imam atau pemimpin kerohanian keluarga. Peran suami dalam pembentukan karakter kekristenan keluarga sangatlah penting. Tentu bersama istri untuk membimbing kerohanian keluarga. Bacaan kita berisi kriteria seorang penilik jemaat, yaitu seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anak. Baik artinya tidak jahat, bertanggung jawab, mengasihi keluarga, tidak pemarah, atau mampu mengendalikan emosinya, dan dapat diteladani dalam segala hal. Sehingga membuat seisi keluarga merasa segan dan hormat padanya. Istri dan anak-anak dapat meneladani cara hidupnya, karena semua tutur katanya dan tindakannya selalu baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab, jika dia tidak bisa menjadi kepala keluarga yang baik, bagaimana mungkin
Dia bisa memimpin dan mengurus jemaat Tuhan. Saudaraku yang kekasih, bagian firman ini merupakan nasihat yang sangat penting bagi setiap keluarga Kristen. Secara khusus pemimpin dalam keluarga, yakni suami dan istri, dalam perannya sebagai orang tua di tengah keluarga, untuk dapat mendidik dan mengajarkan tentang kehendak Tuhan kepada anak-anak melalui tutur kata dan perilaku hidup, menjadi teladan, sehingga sebagai orang tua kita disegani dan dihormati oleh anak-anak kita. Tapi juga anak-anak harus taat dan hormat kepada orang tua. Demikian juga dalam kehidupan berjemaat selaku warga Gereja Masehi Injili di Minahasa. Beberapa hari ke depan, kita akan memilih orang-orang yang sesuai dengan kriteria ini, yaitu seorang yang mampu memimpin keluarganya dengan baik, disegani, dan dihormati. Amin. Mari kita berdoa. Kepadamu, ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami selalu mengangkat syukur, pujian, dan hormat. Sebab oleh kasih dan kebaikan-Mu, kami kembali dilayakkan untuk membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman. Biar kebenaran firman ini benar-benar kami mengerti, kami pahami, sehingga kami dapat lakukan itu dalam kehidupan kami setiap hari. Secara khusus sebagai suami istri dalam peran sebagai orang tua di tengah keluarga, sebagai pemimpin kerohanian di tengah keluarga, kami dapat melakukan semuanya itu dalam tuntunan Tuhan. Kami melakukan apa yang baik, yang benar, sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kami benar-benar disegani dan dihormati dalam kehidupan berkeluarga. Tetapi juga firman ini mengingatkan kami, ketika kami dipersiapkan untuk memilih di tanggal 15 Oktober mendatang dan juga tanggal 17 Oktober mendatang. Biar kami Tuhan pakai dengan hikmat-Mu untuk dapat memilih orang-orang yang mampu menjadi pemimpin, dimulai dalam kehidupan keluarganya, sehingga kami juga percaya yang dipilih itu juga mampu memimpin jemaat Tuhan. Sebab itu berikanlah hikmat-Mu kepada setiap anggota di jemaat, supaya pemilihan yang akan dilakukan, kami benar-benar taruh dalam pekerjaan kuasa Roh Kudus, itu berlangsung dengan baik, lancar, aman, damai, dan sukses, karena Tuhan yang bertindak di dalamnya. Tuhan yang memberkati semua panitia, tapi juga Tuhan yang memberkati semua anggota sidip jemaat yang berhak dipilih dan juga berhak memilih. Semua rencana untuk pemilihan di tanggal 15 dan tanggal 17 Oktober kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tetapi juga untuk perjalanan hidup kami semua, umat-Mu yang mengikuti renungan harian keluarga ini. Dalam segala keadaan kehidupan kami, Engkau Tuhan kiranya memberkati setiap upaya kerja yang kami lakukan, dibuat sukses oleh Tuhan. Tetapi manakala ada pergumulan dan persoalan, Tuhan yang berikan kekuatan iman untuk dapat menghadapinya. Engkau memberi kemenangan supaya kami boleh menyaksikan pertolongan Tuhan terus teralami dalam kehidupan kami, dan itu selalu terjadi tepat pada waktu yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa. Engkau berkati juga tim multimedia yang selalu setia dalam pelayanan ini. Inilah kami
yang datang mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah pelayanan renungan harian keluarga di hari ini. Saya atas nama seluruh pelayan khusus yang ada di Gemi Bukit Moria Rike dan juga pribadi menyampaikan terima kasih kepada semua yang selalu tekun dan setia mengikuti renungan harian keluarga yang disiarkan dari studio Gemi Bukit Moria Rike. Waktu yang kita sediakan untuk beribadah kepada Tuhan, saya percaya selalu diperhitungkan Tuhan jadi berkat dalam hidup kita. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jangan lupa subscribe channel Gemi Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.